Ketika kita ada, Allah itu tidak ada. Ada juga di sini Allah, 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 Allah. Setelah jari tengah pakai jari telunjuk, ketika kita membasuh ke hidung, nah itu sadarkan bahwa kita memulangkan sifat hidupnya Allah. Sempurna, zat, sifat, asma dan af'al. Rekomnya terserah mau yang ke kebatinan, ke spiritualan, jalan-jalan apa saja. Karena ketika kita ini bermakrifat saja, tidak bertoriko, bertasawuf, kacau. Ada 9 grup sekarang. Nah, silahkan masuk. Sanad saya belum mau saya buka kecuali sudah menyelesaikan talqin 7 pelajaran. Dipikir, saya ini orang gila. Kalau saya malah sarankan, banyak sekali guru-guru di sana, di luar itu. Catat sebelum video ini, YouTube konten ini hilang. Catat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Konten kali ini kita akan membahas metode cara lain, baik itu istinja, mandi, kemudian sampai berwudu untuk sebelum mendirikan sholat. Maka pertama-tama saudara-saudaraku, kita sebenarnya banyak sekali kepahaman jalan untuk beristinja, baik itu secara syariat, secara thariqah, hakikat atau ma'rifat, atau bahkan banyak atau sebagian orang mengalami kejadian-kejadian yang aneh di dalam istinja tersebut. Tapi itu tidak apa-apa, itu terbiasa. Nanti lama-lama paham sendiri, nanti akan dipahamkan sendiri. Karena banyak sekali kejadian ya saudara-saudara, ketika istinja keluar macam-macam. Kita tidak perlu ini ya, takut atau tidak perlu ragu dalam menjalankan itu. Namanya juga pembersihan secara lahiriah maupun batinnya. Penyucian secara lahir perlu, penyucian secara batin juga perlu. Kalau penyucian secara lahir menghilangkan najis secara lahir, itu bisa dihilangkan dengan metode tertentu atau air tertentu, bisa disucikan dengan cara tertentu. Akan tetapi najis batin, meskipun 7 samudra air disirami tidak akan bisa. Itulah najis ananiyah, keakuan diri, mengaku beribadah, mengaku yang dirinya yang sholat, mengaku dirinya yang berzikir dan sebagainya, macam-macam. Mengaku ma'rifat, itu juga mengaku syariat, mengaku thariqah, mengaku hakikat. Jadi sebenarnya mengaku-ngaku baik dalam hati maupun di luar diri terlontar, itu semua adalah hijab. Bahkan kita ini berzikir atau kita ini mendirikan sholat, ataupun apapun itu amalannya, prakteknya, tujuannya hanya untuk senang, hanya untuk ketenangan, hanya untuk apa, itu semua juga masih hijab yang tipis. Karena apa? Selain daripada Allah, itu adalah makhluk, itu adalah sesuatu. Kejarlah Allah, dapatkanlah Allah, kamu akan dapatkan segalanya. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan, tidak dilebur keakuan Adam ini, maka tidak akan dapat apapun. Kelihatannya dapat hajat tertentu, tapi tidak sebenarnya. Makanya bagaimana menghilangkan najis batin? Itu menghilangkan keakuan Adam. Seperti kita bilang, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ketika kita ada, Allah itu tidak ada. Ketika Allah ada, kita langsung lebur, tidak ada. Jadi ketika masih ada aku, masih ada Allah, itu masih dualisme. Akan tetapi boleh dikatakan ketika secara syariat saya ada ini, ada itu, tapi di dalam hati ini mau dihabiskan, maka jangan lagi jadi orang, jangan lagi punya hati, jangan punya hati, jangan punya perasaan, buang itu, bunuh itu. Ini yang menyebabkan orang-orang tidak sanggup, apalagi gampang terkesan imannya kanan kiri goyang-goyang, suasana dan keadaan goyang. Yang dipandang ketika ada masalah makhluk, yang dipandang makhluk. Oh, apa penyebabnya? Makhluk.
Ini najis batin sebenarnya yang kita masih belajar dalam proses itu. Metodenya tertentu ya, masing-masing punya metode masing-masing. Nah, kemudian yang kita bahas di sini ya, selain daripada najis batin itu adalah najis lahiriah. Metodenya beda-beda, jalannya beda-beda. Ada yang cara A, B, C, D, E, tidak jadi masalah. Yang penting kita ini mau apa tidak. Nah, disitunya yang dicari itu bukan hanya ilmunya, bukan hanya juga prakteknya, tapi keberkahan dalam itu. Bagaimana Allah Ta'ala ridho, bagaimana Allah Ta'ala mengasihi, rahmat, kasihan, pamase, mengasihi. Nah, itu hanya itu yang dicari, pamase, kasih sayangnya Allah, rahmat, tidak ada lain selain itu. Nah, baru ada rahmat ketika keakuan Adam itu melebur, sempurna baru ada. Maka kita langsung saja, saudara-saudaraku, sebelum kita memasuki kamar mandi ya, kita kamar mandi itu kalau bisa doa-doa masnunanya dipraktekkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kalau bisa di dalam kamar mandi, sunnahnya, bagusnya jangan telanjang bulat. Tapi kalau mau telanjang bulat silahkan. Bagusnya begitu. Ini hanya saran saja. Kemudian itu wajib dibuka dulu penutupnya seperti kemarin ya. Tidak perlu pakai apa-apa, baca atau apa, tinggal dibuka saja dari bawah sini. Hisap napas, tahan di pusar, buka. Enggak tanpa baca pun nggak apa-apa. Tekan, nah, baru lepaskan napas. Ya, jadi hisap, tekan, putar ke atas, lepaskan napas dari hidung. Nah, itu kalau tidak mau pakai baca, enggak apa-apa, enggak pakai baca, enggak apa-apa. Intinya niat membuka, atau bisa juga dari sini, dada. Dada itu dari bawah, hisap napas, tahan di ulu hati, tadi tahannya di pusar, tahan di ulu hati, putar. Nah, baru bernapas. Ya. Ini yang kedua. Cara bukanya yang ketiga di ubun-ubun. Dari bawah sini yang seperti tadi. Hisap napas, tahan di ubun-ubun, putar. Niat membuka, bernapas. Nah, itu. Itu teknik, metode, cara membuka. Kemudian habis itu, saudaraku, bagusnya untuk sekali saja seumur hidup pernah mandi 9 hidup. Mandi 9 hidup itu 3 kali 3 kali cidukan, 3 kali mandi. Ini sebelah tengah ini dari ujung kepala sampai tulang sulbi, 1, 2, 3. Jadi 3 kali timba begitu. Nah, yang kedua sebelah kanan, ini kanan ya, cuma mirror di sini. Kanan 3 kali, ini 3 kali. Bacaannya bebas. Cuma di amalan tertentu ada yang mengatakan di sini ya Nur ya Nur ya Nur, ya Allah ya Allah ya Allah, ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Ada juga yang beda lagi bacaannya, tergantung. Ya, ada juga di sini Allah 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 Allah. Ada juga di sini Ahmad 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 Ahmad. Di sini Muhammad Muhammad Muhammad. Ada juga di sini A A A I I I U U. Jadi beda-beda, tergantung. Kalau mau nggak pakai baca juga terserah. Yang penting kesadarannya sambil mandi, kesadarannya juga sambil membuka tadi kepada Nur Muhammad. Nah, kemudian setelah mandi 9, ini 3 kali ya. Ketika kita mau istinja atau BAB, nah, itu nanti sekalian jangan ditutup dulu, jangan ditutup dahulu, saudara. Nah, kemudian teruskan BAB-nya. Nah, kalau kita di sini metodenya pakai 5 jari ya. Nah, ini pun beda-beda. Ada yang pakai ini beda-beda. Kalau kita pakai metode 5 jari. Nah, sudah BAB, anggaplah sudah BAB habis. Nah, ke ini nanti pakai jari manis ditusuk masuk, dikeluarkan semua itu yang berbatu-batu itu. Dikeluarkan semua itu, semua. Nah, sambil berdehem-dehem sampai habis. Kalau masih ada di dalam, anukan lagi. Keluarkan lagi. Nah, ini nanti tangan kita ini tidak berwarna ya, tidak berbau. Nah, kemudian kalau dijilat itu tidak ada rasanya. Kalau kita masih kurang yakin, jilat itu atau isap, jilat. Nah, begitu.
Kalau memang tidak yakin, ya, supaya istinja kita ini bersih. Nah, kebersihan istinja ini, keberhasilannya istinja zohiriyah ini jasmani ketika kita kentut tidak berbau. Kalau kentut kita masih berbau, ini berarti ada yang salah, ada yang di dalam tinggal itu sedikit. Jadi keluarkan semua pakai jari manis. Setelah semua sudah bersih, keluar cairan. Nah, cairan ini saudara, cairan ini lebih bersih dari sabun. Sabun itu ketika nempel tai di sini, ada kotoran kita di sini, nah, itu dibersihkan sabun masih berbau. Tapi kalau kotoran ada di sini, terus ada cairan itu, cairan yang keluar dari dubur itu tidak berbau, langsung hilang baunya. Inilah sabun paling mampu menghilangkan bakteri-bakteri, racun-racun di situ. Paling bagus itu. Nah, habiskan. Setelah itu pakai jari tengah. Jari tengah ditusuk, duburnya ditusuk, tek, begitu, satu kali saja, tek, isyarat. Nah, setelah jari tengah, pakai jari telunjuk. Nah, jari telunjuk itu di selangkangan kiri. Digosok-gosok selangkangan kiri, selangkangan kanan. Jadi tangan kiri, jari telunjuk, selangkangan kanan. Ini mirror ya, ini kanan, selangkangan kanan. Jari telunjuk. Nah, kemudian jari kelingking, selangkangan kiri, balik dia. Tadi begini, sekarang dibalik begini. Nah, kiri. Nah, gitu ya. Nah, setelah Setelah itu tadi jempol, terakhir jempol. Jadi tarik dari tulang sulbi, kukunya, jempolnya itu menyentuh tulang sulbi, kemudian tarik terus sampai ke pusar. Nah, atau kalau tadi bukanya di pusar, berarti ke pusar lagi tutupnya. Kalau bukanya di sini, di ulu hati, ke ulu hati dia. Kalau bukanya di ubun-ubun tadi, sini sampai ke ubun-ubun sini lewat. Yang penting tidak putus dia. Nah, baru tutup nanti. Nah, ini tutupnya. Nah, ini tutupnya. Nah, begitu tadi. Jadi dari tulang sulbi ambil sampai pusar. Misal di pusar tadi bukanya, hisap napas, tahan di pusar, tekan, tak, niat mengunci, menutup. Nah, setelah itu baru kuku, kedua kuku ini, kedua kuku ini bersentuhan, ya. Baru kebelakangkan begini, sentuhkan dengan ini mustika batu di belakang ini, yang paling menonjol, tulang yang paling menonjol, sentuhkan. Kemudian ini jempol jangan putus sampai ke belakang sulbi. Dua tangan. Nah, begitu ya. Nah, baru selesai. Nah, baru kita pakai baju. Nah, kemudian setelah itu sudah istinja tadi, penutupan, kita berwudu. Berwudunya itu bukan hanya berwudu seperti biasa, bukan juga hanya menghilangkan dosa-dosa dari tangan, tidak, tapi mengembalikan 7 sifat. Nah, kita hafal dulu atau tidak pahami dulu 7 sifat ma'ani itu. Kudrot, berkuasa, irodah, berkehendak, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Ilmu yang tahu, kemudian yang hayat, yang hidup, yang sama, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkalam-kalam. Nah, itu nanti ketika tangan, seperti kemarinnya kita basuh tangan, tangan dan kaki itu sifat kudrohnya Allah dipulangkan. Kalau ketika kita membasuh mulut, itu sifat kalamnya Allah Ta'ala dipulangkan. Ketika kita membasuh ke hidung, itu sadarkan bahwa kita memulangkan sifat hidupnya Allah dengan sifat pengerasa penciumnya. Kemudian ketika di muka, di wajah, kita kembalikan sambil niat itu, kita kembalikan bahwa sifat melihatnya Allah Ta'ala. Ketika di tangan begini sama sifat kudrohnya, ya. Kemudian ketika di kepala, kembalikan sifat ilmunya Allah, sifat tahunya Allah. Inilah wudhu tidak putus-putus, saudara. Ketika itu semua dikembalikan 7 sifat ma'ani itu. Kemudian ketika di telinga, itu niat mengembalikan bahwa Allah lah yang mendengarkan, Allah yang sama, Allah yang sama. Kaunuhu sami'un, dikembalikan sampai kaunuhu sami'un. Begitu juga dengan ketika di kaki, sama kudrot. Jadi kudrot, irada, ilmu, hayat, sama basor, kalam itu dikembalikan ke kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun, kaunuhu alimun, kaunuhu hayyun, kaunuhu sami'un, kaunuhu basirun, kaunuhu mutakallimun. Dikembalikan sampai ke zat Allah. Begitu, saudara.
Nah, kalau sifat ma'ani ini itu ke Nur Muhammad, ke nyawa, batinnya kita. Batinnya kita, batinnya ini di dalam jasad ini ada batin, nyawa, itu sifat ma'ani. Kenyataannya daripada zat Allah yang mempunyai sifat maknawiyah nyata pada sifat ma'ani, yaitu nyawa. Inilah Nur Muhammad. Nah, zat Allah itu yang kaunuhu hayyun, kaunuhu sami'un, kaunuhu mutakallimun. Nah, sifat yang tadinya kita mengira bahwa tangan kita ini, ya, tangan kita berkuasa, kaki kita berkuasa, kehendak kita berkuasa, niat itu berkuasa, kita yang merasa berniat, kemudian sifat ketahuan kita dikira akal kita, pikiran kita, ide kita dikembalikan semua. Sifat hidup kita dikira kita yang hidup, ternyata yang hidup adalah si hidup. Dikembalikan kepada sifat ma'ani dulu. Sifatnya ini dikembalikan kepada sifat ma'ani, yaitu Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad dikembalikan lagi kepada sifat maknawiyah, ke zat. Jadi itu tadi ya. Jadi af'al ini mengembalikan ke sifat ini mengembalikan ke af'al. Jadi sempurna. Kemudian yang zat ini, af'al ini mengembalikan ke sifat ini mengembalikan ke zat. Zat ini menyaksikan sifat asma dan af'al. Sempurna, zat, sifat, asma dan af'al. Di mana itu ada pada alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Nah, itulah zat, sifat, asma dan af'al. Di situ ada. Itulah yang bernama Allah, saudaraku. Tapi kalau dipisah-pisah ya bukan. Makanya yang bernama Allah itulah yang Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Itulah Allah Ta'ala sebenarnya. Cuma kalau disambat, diinikan ya berbahaya kalau orang tidak paham ya. Tapi kalau belajar, diajarkan tidak apa-apa. Ya, begitu saudaraku, pertemuan singkat. Itulah yang dimaksud wudhu yang tidak putus-putus. Ketika kita mampu memulangkan secara lama, secara 24 jam, konsisten, istiqomah, 7 sifat ma'ani. Itulah wudhu yang tidak putus-putus. Sholat daim itu adalah sholat yang tidak putus-putus. Nah, begini, untuk perkara daim, ya, secara terus-menerus, itu bukan mau kita. Itu kemauan Allah, karena Allah cinta. Apa kata Allah? Ketika aku mencintai seseorang, ketika aku mencintai orang itu, aku bunuh dia. Maksudnya bunuh di sini rasa keakuan Adamnya, sehingga Adamnya itu lebur, tidak ada lagi rasa-rasa adanya dirinya, sehingga yang ada hanya Allah, sehingga Allah bertajalli secara terus-menerus. Jadi tidak ada lagi kata-kata ada aku, ada Allah. Apalagi mengatakan aku hamba Allah, terus ada Allah. Tidak ada seperti itu. Tidak begitu konsepnya. Konsepnya itu pokoknya itu la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah. Hanya kita belajar. Kemudian ada yang bertanya, biasanya orang makrifat itu, kedudukan makrifat apakah perlu guru? Sebenarnya makrifat itu tidak perlu guru. Karena kenapa? Orang yang didudukan di makrifat itu hak murni, haknya Allah. Makrifat loh ya. Tapi orang yang sudah makrifat ini kan awal. Kita kan sekarang kebalik. Jadi kebalik jadinya, keyakinannya kebalik. Dikira syariat duluan. Nah, orang yang makrifat itu baru awal. Awal dasar, ya, dasar untuk ke agama, ilmu makrifat. Nah, setelah makrifat, itu baru wajib untuk mencari. Thariqahnya terserah, mau yang ke kebatinan, ke spiritualan, jalan-jalan apa saja. Tapi kalau kita pribadi ditanya sama saudara-saudara, kalau saya pribadi, kita tidak mengajak-ngajak ya. Kalau saya pribadi nurani, saya tidak berani untuk ke thariqah kalau bukan yang mempunyai sanad. Sanadnya jelas. Karena saya mengikuti ulama-ulama terdahulu, guru-guru terdahulu, sampai ke tabi'in, kemudian ke sahabat, sampai kepada baginda Nabi. Kalau saya jalurnya, thariqahnya. Nah, jadi saya ikut yang dulu. Kita membuat YouTube ini bukan untuk melawan ataupun menyalahkan sufi-sufi terdahulu atau ulama-ulama syekh-syekh terdahulu. Akan tetapi kita akan mengikutinya terus. Mengikuti yang kita bahas di sini kan bukan syariat, ya. Bukan juga thariqah muktabaro. Yang kita bahas di sini thariqah Nur Muhammad.
Nah, Thariqah Nur Muhammad ini meskipun orang tidak punya guru, tetapi dia langsung ke Nur Muhammad, boleh dengan banyak sholawat. Tapi kalau pakai metode khalwat Nur Muhammad, itu ada gurunya, itu ada sanadnya, ada talqinnya. Nah, makanya ketika orang-orang yang memang mau talqin, ya bareng-bareng, itu nanti betul-betul pikir 1000 kali, dipikir 1000 kali. Sebenarnya jalur Nur Muhammad itu mastur, saudara. Tanpa belajar, banyak-banyak sholawat, nah banyak-banyak ini, insya Allah Nur Muhammad gurunya. Nah, tapi kalau orang-orang yang ada metodenya, kefiatnya, yang ada ininya, pasti gurunya itu melalui Nur Muhammad luar dalam. Jadi dia berguru pada siapapun, berguru pada dirinya dan siapapun, namun kembali nanti kepada dirinya, karena diri sejati itu ada di dalam dirimu. Tapi masalahnya ini, apakah sudah menemukan guru sejati atau setan sejati? Iya kan? Karena ketika kita ini bermakrifat saja, tidak berthariqah, bertasawuf, kacau. Tidak berakidah, akidah tidak benar, kacau juga. Makanya banyak perpecahan di fitnah-fitnah akhir zaman ini, karena keluar dari jalur sebenarnya. Oke, jalan banyak, ya, thariqah banyak. Oke, berbeda pendapat, oke, tapi jangan saling serang, jangan melihat satu sama lain. Nah, itu baru, ayo kita bergandengan tangan. Nah, kemudian kalau memang ikut malam Senin talqin, nah itu saya sarankan berpikir dulu 1000 kali, karena syaratnya tidak gampang. Satu syaratnya, tidak boleh protes. Ini syarat yang paling berat. Nah, ketika di dalam kita menjalankan itu, kok begini, itu sudah protes namanya, baik dalam hati maupun luar. Itu makanya kita bilang yang mau ikut talqin, yang serius dipikir dulu. Karena kita tidak mencari murid, kita tidak mencari apa-apa, yang mau saja. Dan ini berat saudara. Nah, kalau mau masuk, tujuannya masuk grup, tujuannya itu yang benar-benar, yang lurus. Kalau memang di situ mau silaturahmi sambung rasa, kita masukkan di grup sambung rasa. Kalau grupnya memang mau belajar talqin, silahkan kita ke talqin. Ada grupnya yang khusus Thariqah Nur Muhammad, kita masukkan ke situ, ke Nur Muhammad. Biar tertata saudara. Semua perahu-perahu ada alamatnya masing-masing, ada tujuannya. Jadi ketika kita ini masuk di dalam perahu yang salah, nahkodanya lihat atau anunya lihat, itu nanti dikeluarkan, dipindahkan. Nah, ini perahumu, kamu cocoknya di sini, begitu. Nah, nanti kita ada 9 grup, ada 9 perahu. Sertakan di situ nama, alamat, usia, dan tujuannya, itu paling penting. Nah, kalau tujuan sambung rasa ada grupnya, ada tujuannya untuk diskusi, ada juga grupnya. Tapi kalau hanya untuk betul-betul mau talqin, ada grupnya. Ada 9 grup sekarang. Nah, silahkan masuk. Bergabung silahkan, jangan bergabung silahkan jangan. Kemudian yang mau talqin tadi, luruskan betul. Berat itu berat sekali. Nah, dan saya pesan mulai dari sekarang, kalau memang mau catat semua, catat. Karena suatu saat video ini semua akan lenyap. Video-video, konten-konten kita semua ini akan hilang nanti. Jadi saya sarankan, catat semua apa-apa yang ada yang mau diambil, catat. Silakan. Nah, kalau mau mengamalkan, silakan diamalkan. Qabiltuna. Tapi kalau memang mau ambil sanad, ikut talqin. Karena yang dicari itu keberkahan, bukan keberatan sama si pembimbingnya atau si gurunya, enggak, atau si penuntun tidak, si pentalqin tidak. Keberkahannya itu ilmu. Ada dibilang keberkahan. Nah, sekarang ilmu martabat 7, enggak usah nonton Pangeran Cahaya, ada di Google. Enggak usah nonton ini itu, enggak usah. Ada di Google. Kalau makrifat itu tadi yang paling cepat itu jalur ke Nur Muhammad langsung. Jadi makrifat tidak punya guru pun bisa, karena Allah Ta'ala sendiri yang mencintai dia, menarik dia ke makrifat. Tapi kalau habis ke makrifat, ambil juga thariqah kalau mau sempurna, thariqah yang muktabaroh.
toriko. Ambil juga yang akidahnya yang jelas dong. Kalau mau bagus, nah, akidahnya yang bagus. Jadi kita kesempurnaan itu dijalani semua begitu loh. Tubuh hatinya orasia, syariat, toriko, hakikat wa ma'rifat. Cari guru yang betul-betul. Saya sarankan juga, ayo kita bergandengan tangan. Banyak itu konten-konten juga ya yang hubungi kita. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk kebangkitan spiritual. Oke, silahkan, ayo sama-sama kita. Bahkan saya menyarankan untuk saudara-saudaraku, cari mursyid yang makrifat yang begitu. Ini sekarang ya, jangan menjelek-jelekkan. Silahkan cari mursyid yang bagus-bagus. Kalau di sini tidak ada mursyid. Jangan ke sini, dipikir 5 kali 7 kali. Saya sarankan ke Kiai Mukhlason, saya sarankan ke Ustadz Iswardi, saya sarankan ke ulama-ulama yang bahas-bahas ma'rifat. Tuan Guru Pansuri, Tuan Guru Bakhid, Tuan Guru di mana-mana. Ya di mana-mana. Cari beliau. Kalau ke sini tidak akan sanggup, saudara. Berat. Pertama, kalau kita melihat Zohiriyah, pertama, umur saya 26. Yang kedua, sanad saya belum mau saya buka kecuali sudah menyelesaikan talqin 7 pelajaran. Jadi prasangka tuh banyak yang ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, saya tidak pernah menceritakan pengalaman-pengalaman banyak rohani atau apa. Yang kelima, yang tidak boleh protes, membingungkan. Jadi aneh gitu loh. Aneh, betul. Saya mengakui ini memang aneh. Makanya saya bilang 7 kali pikir-pikir sebelum ikut talqin. Saya selalu bilang itu di Google Meeting. Dan itu tidak disangka-sangka, tiba-tiba tek tiba-tiba terjadi seperti ini. Makanya saya bilang, dipikir, saya ini orang gila, kenapa mau diikuti? Pergi juga di rumah, kita ke rumah, silakan aja, silakan, kita terbuka semuanya. Akan tetapi saya sarankan dipikir juga 3 kali 5 kali, karena kita ini orang bodoh, orang memang tidak ada apa-apa, hanya itu saja. Dan saya ilmunya tidak ada, maksudnya dianukan Allah saja, begitu. Jadi yang datang itu pun dapat apa? Cuma sedikit sekali. Tapi kalau kita mau sambung rasa, silakan datang ke tempat, kita terbuka, cuma itu lihat keadaannya sendiri, begitu. Silakan yang mau datang, yang mau talqin juga, tapi dipikir banyak-banyak, dipikir yang serius. Kalau saya malah sarankan, banyak sekali guru-guru di sana, di luar itu. Banyak, itu ke situ, ke beliau. Kalau ke sini berat. Beda, pokoknya apa ya? Beda pokoknya. Nanti kayak belajar sama orang gila. Tiba-tiba nah, begitu saudaraku. Jadi memang betul-betul dipikir dulu. Saya sering ulang ini terakhir kali saya ngomong. Dipikir dulu sampai 7 kali betul-betul bertubi-tubi baru ikut talqin. Kemudian tujuannya juga ketika menghubungi nomor ini biar tidak belok-belok nanti, kasihan. Ada orang masuk ke sini, ini syariatnya ya, masuk ke sini akhirnya di pertengahan jalan belok. Secara syariat kita yang bertanggung jawab. Akhirnya apa terjadi? Sandiwara cinta. Kasihan. Ini secara syariat, secara hakikat tauhidkan semua. Tauhidkan, jangan ada rasa-rasa ini itu dan itu. Ada satu pandangan makhluk benci sama orang, habis kita. Nah ini secara syariat tadi kita ngomong. Maka itu tadi kita ulangi lagi, yang mau masuk talqin betul-betul, yang mau menghubungi nomor ini tujuannya harus pas. Tujuan untuk talqin, tujuan untuk Nur Muhammad silakan, tujuan untuk diskusi ada, tujuan untuk ke perdebatan ada, tujuan untuk ke sambung rasa ada grupnya semua. Jadi bisa kita pilah-pilah, oh ini
naik perahu ini naik perahu ini naik perahu ini. Nah begitu ya. Untuk yang mau datang juga silakan. Untuk yang ini, kemudian maaf juga lambat sekali balas chat ya, karena ada juga kita tidak mungkin pegang HP terus. Ketika juga pegang HP itu kita balas satu persatu, dimaklumi saudara-saudara. Jadi saya minta relanya, minta ridhonya. Nah kemudian itu tadi satu pesan, catat sebelum video ini, YouTube konten ini hilang, catat semua. Dan sebelum semuanya terjadi, itu tadi banyak-banyak berselawat, kedepannya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak inilah. Intinya inilah. Pokoknya perbanyak kholwat secara sunyi maupun secara beramai-ramai. Makanya kita bilang ada kholwat secara sunyi, ada secara ramai. Kholwat secara sunyi itu latihan. Kalau kita belum kuat, latihan dulu, baru keluar. Banyak-banyak doakan Indonesia, Nusantara, dunia, saudara-saudara. Marilah kita bergandengan tangan, ya. Jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba oleh siapapun. Tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bergandengan tangan. Kita umat yang satu, umat manusia, apalagi kita se-Nusantara, setimur, atau apa namanya, sebani Jawi kah, atau bani apakah. Pokoknya kita itu saling bergandengan tangan. Untuk sekarang persiapkan iman, mental, amalan semuanya untuk menyambut ke depan. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.